Tuntunan kebaktian, kita sama-sama membacakan Aradhana Dhammadesana pada halaman 35. Para petugas dipersilahkan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan Aradhana Dhammadesana. Brahmancaloka Dipati Sahampati Katanjaliha Diwarang ayatata Santi dasapa Parajaga jatika Desetu Dhamma Anukampi Mampaja. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kico manussa pati labo Kicang macana jiwitang Kicang sadhama sawanang Kico buddhanang upadoti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran kebenaran. Begitu juga sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Dhammapada syair ke-82. Pimpinan puja yang saya hormati, para ibu, bapak, saudara sedama yang berbahagia, selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Aman rumahnya? Ya. Ibu bapak, saudara sedama yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, tentu Anda kesini berserta dengan keluarga. Semuanya itu berawal dari niat dan keyakinan. Tanpa ada niat dan keyakinan bersama, sama sada, ya tentu juga akan sangat sulit untuk kita bisa berjumpa di tempat ini, berkumpul bersama. Tidak bisa itu semua tanpa didasari oleh niat dan keyakinan bersama.
Ya, kalau kita berbeda keyakinan kan tidak mungkin juga kita bertemu di tempat ini. Demikian juga kalau ibu bapak saudara tidak memiliki niat, juga mungkin tidak ada di sini. Nah, oleh sebab itu, dua hal ini menjadi sebuah kesatuan di dalam kita melakukan satu kebajikan. Ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, di kesempatan ini saya sedikit akan menguraikan tentang kesempatan untuk terlahir menjadi manusia tidak bisa kedua kalinya. Ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, ya tentu seperti apa yang Bante kutip di awal, ya terlahir menjadi seorang manusia yang beribu kali kita berulang-ulang kembali lahir di alam samsara ini, ya tentu tidaklah bosan-bosan juga, ya tidak bosan-bosan juga kita lahir sebagai manusia dan juga terlahir menjadi manusia mungkin dalam kehidupannya yang lampau juga dengan rupa yang berbeda-beda, dengan bentuk jenis yang berbeda-beda. Nah, ini semua ya karena adanya kelahiran-kelahiran kembali, ya sehingga mengondisikan kembali menjadi manusia yang berbeda juga. Ya, ada yang rupanya ganteng, ada yang rupanya setengah ganteng, begitu ya. Bahkan mungkin ada yang maaf jelek, ya mungkin begitu ya. Ya, ini semua karena ya kelahiran-kelahiran kembali yang disebabkan, yang dikondisikan oleh ya perbuatan-perbuatan kita sendiri. Nah, ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, Sang Buddha menjelaskan ketika kita terlahir menjadi manusia, ada 3 hal yang menjadi poin pembahasan kita. Yang pertama adalah terlahir sebagai manusia adalah kesempatan yang langka untuk melakukan kebajikan. Karena kenapa? Hanya di alam manusia inilah seseorang itu bisa berbuat baik. Hanya di alam manusia inilah seseorang bisa melakukan perbuatan buruk. Hanya di alam manusia inilah orang bisa bertemu, bertutur kata, bercengkraman dengan satu dengan yang lain. Maka oleh karena itu Sang Buddha mengatakan, kelahiran sebagai manusia adalah manusata dana, harta kelahiran sebagai manusia. Harta kelahiran sebagai manusia ini dijelaskan memiliki 3 hal. Pertama, memiliki kesadaran yang unik. Nah, kita sebagai manusia ini dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kesadaran yang unik. Kenapa bisa demikian? Karena kita memiliki kesadaran, kita bisa belajar Dhamma. Karena kita memiliki kesadaran, kita bisa mempraktekkan meditasi. Karena kita memiliki kesadaran, kita bisa berusaha untuk mencapai pencerahan. Nah, terlahir sebagai manusia itu keunikannya yang pertama karena memiliki kesadaran. Kita sadar dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, kalau kita membandingkan diri kita dengan binatang misalnya, jauh berbeda. Ya, jauh berbeda antara manusia dengan binatang. Hal yang kedua yang menjadi keunikan itu adalah di alam manusia ini kita bisa mengimbangi kehidupan kita antara bahagia dan menderita. Tidak seperti di alam neraka yang selalu menderita dan menderita terus. Dan juga tidak terlalu bahagia seperti di alam dewa terus, tidak terlena bahagia di alam dewa. Sehingga apa? Di alam manusia ini kita bisa mengimbangi kedua hal itu. Ya, kalau kita bosan di rumah, ya istilahnya pergi healing. Ya,
Ya, kalau kita merasa bahagia terus, gila. Nah, oleh sebab itulah, hanya di alam manusia ini kita bisa mengimbangi kedua hal itu. Ya, hanya di alam manusia kita bisa mengimbangi kedua hal itu. Nah, seperti halnya Bante katakan tadi, kalau kita di alam manusia punya kebosanan, menderita misalnya karena sakit, patah hati, diputus pacar, begitu, atau ditinggalkan oleh suami, istri, ya healing aja lah dulu ke puncak misalnya, ya, atau ke tempat yang lain, sehingga ketika setelah ke tempat itu suasananya akan berbeda, segar, tidak ada pikiran menderita lagi. Tetapi setelah itu pulang lagi ke rumah, menderita lagi. Tetapi punya cara lagi. Kalau menderita, ya nonton TV aja. Kalau nggak nonton TV, scroll medsos, tidak menderita. Nah, itulah di alam manusia. Ya, nah itulah ibu bapak saudara sedama, keunikan kalau kita terlahir menjadi manusia di alam samsara ini. Keunikan yang ketiga itu adalah kita bisa melakukan kusala kama, perbuatan baik. Ya, seperti kita berdana, seperti halnya kita menanam kebajikan, berbuat baik, membantu orang, menolong orang. Kesempatannya hanya di alam manusia. Di alam dewa tidak bisa. Hanya kita merasakan, menikmati kebahagiaan kita. Tetapi di alam dewa pun juga kita tidak bisa terlena kebahagiaan kita. Ada batas skala waktunya di alam dewa. Nah, itu semua ditentukan oleh perbuatan kita masing-masing. Nah, inilah yang menjadi sebuah keunikan kalau kita terlahir menjadi manusia. Terlahir menjadi manusia juga dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Anda Sutta. Ya, dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Anda Sutta, ada 3 jenis tipe dari manusia. Ada manusia atau orang yang tidak memiliki mata. Yang kedua, ada orang atau manusia yang hanya memiliki 1 mata. Dan yang ketiga adalah ada orang yang memiliki mata 2. Nah, ini di alam manusia. Nah, dijelaskan oleh Sang Buddha, seseorang yang tidak memiliki mata ini, dia tidak bisa berusaha menghidupi kehidupannya yang secara berlebihan. Kalaupun dia mempunyai kehidupan yang standar, tetapi dia tidak memiliki cara, tidak memungkinkan, tidak memiliki usaha untuk meningkatkan materi yang ia dapatkan. Tetapi juga orang yang buta ini tidak bisa membedakan kehidupan mana yang baik, mana yang mulia, mana yang luhur, mana yang bermanfaat, mana yang putih dan mana yang gelap. Tidak bisa membedakan kedua hal ini. Nah, ini adalah orang yang pertama. Lalu orang yang kedua adalah orang yang bermata 1. Orang yang bermata 1 ini, dia menggunakan mata yang 1 ini untuk mencari kehidupan, untuk memenuhi kehidupannya, bahkan dia memiliki cara untuk meningkatkan kualitas dari kehidupannya, materi yang ia miliki. Tetapi ada 1 matanya yang tidak bisa membedakan kehidupannya, mana yang baik, mana yang lurus, mana yang luhur, mana yang bermanfaat, mana yang putih, dan mana yang gelap. Dia tidak bisa memiliki itu. Nah, orang yang kedua ini dikatakan adalah orang munafik. Kenapa? Karena ketika dia mencari cara untuk meningkatkan materinya, kehidupannya dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara menipu, dengan cara-cara yang tidak benar. Itu, dia punya 1 mata, tetapi 1 mata itu dia gunakan dengan cara yang tidak baik. Sementara orang yang ketiga adalah orang yang bermata 2.
Orang yang bermata dua ini dikatakan adalah orang yang bisa membedakan mana kehidupan yang baik dan mencari cara kehidupan yang baik. Matanya yang satu digunakan untuk memenuhi kehidupannya, meningkatkan kualitas kehidupannya, meningkatkan materinya, tetapi mata yang satunya juga digunakan untuk bisa melihat kehidupan yang luhur, bisa membedakan kehidupan yang bermanfaat, bisa membedakan kehidupan yang mulia, dan bisa membedakan kehidupan yang putih dan gelap. Nah, ini adalah manusia yang bermata dua. Tetapi ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, kalau dalam kehidupan ini seseorang yang diberikan dengan kualitas mata yang dua, yang baik ini, tetapi kalau dalam kehidupannya, dalam mencari materinya itu dengan cara yang tidak pantas, dengan cara yang tidak elok, dengan cara yang tidak baik, bahkan dia juga tidak bisa membedakan kehidupan yang mulia, yang luhur, yang lurus, yang bermanfaat, lalu masih pantaskah kita mengatakan orang tersebut memiliki mata dua? Masih pantas atau tidak? Masih pantas atau tidak? Tidaklah pantas kita katakan sebagai manusia yang bermata dua kalau dia tidak bisa membedakan hal demikian, ibu bapak saudara sedama. Nah, oleh sebab itulah maka Sang Buddha mengatakan dari 3 jenis manusia ini hanyalah manusia nomor 3 yang memiliki kualitas yang baik. Kualitas yang baik yang dimiliki oleh manusia yang bermata dua ini jauh akan bermanfaat, jauh akan memiliki kualitas yang begitu besar kalau dia mempraktekkan sada, kalau dia mempraktekkan sila, kalau dia mempraktekkan caga, dan kalau dia mempraktekkan hiri dan otapa. Ini sangat bermanfaat dan sangat berkualitaslah manusia yang bermata dua, ibu bapak saudara sedama. Nah, inilah ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, manusia yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Hanya saja kita bisa menilai diri kita sendiri. Ketika kita diberkahi dengan kualitas manusia yang sempurna, dengan memiliki mata yang dua, justru disitulah kita harus bisa membedakan kehidupan kita antara baik, luhur, yang bijaksana, yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ini adalah cara meningkatkan kualitas materi kita dengan baik. Ini adalah cara meningkatkan kehidupan kita dengan cara yang baik, ibu bapak saudara sedama. Nah, ini yang pertama. Kelahiran sebagai manusia itu sangatlah sulit dan memiliki kesempatan untuk melakukan kebajikan. Yang kedua adalah memiliki kesempatan terlahir sebagai manusia adalah kepatutan, ketaatan kita untuk belajar Dhamma yang merupakan kunci untuk melenyapkan kebebasan penderitaan dalam hidup kita. Jadi ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, bahwa Dhamma ajaran Sang Buddha ini adalah jalan untuk melenyapkan kotoran-kotoran batin yang telah kita miliki. Nah, oleh sebab itulah belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ya, belajarlah dengan sungguh-sungguh karena itu yang menuntun. Dhamma itu yang menuntun. Maka ibarat seperti halnya besok bulan purnama ya. Kalau lihat bantainya sudah gundul berarti purnama ini. Nah, ibarat seperti halnya bulan purnama. Ketika bulan purnama itu dia selalu menerangi kegelapan. Dia akan selalu menerangi kegelapan dimanapun berada. Demikian pula juga Dhamma, dia akan menerangi kegelapan batin yang Anda miliki itu. Jikalau Anda memiliki usaha, cara untuk bisa melenyapkan kotoran-kotoran batin yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, oleh sebab itulah ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, maka bergegaslah
Selama dalam sisa kehidupan kita ini, bergegaslah, praktekanlah dhamma itu, sila, samadhi, dan panya. Praktekanlah moralitas Anda dengan sungguh-sungguh. Praktekanlah kemoralan Anda dengan baik, dengan bijaksana. Praktekanlah samadhi. Nah, di sini juga diberikan kesempatan untuk berlatih samadhi, menenangkan batin pikiran Anda yang setiap hari, setiap waktu, yang selalu mengutik, memperkeruh pikiran kita. Yang sehingga ketika dia memperkeruh pikiran kita, ya disitulah rasa kekhawatiran dalam menghadapi hidup ini, kegelisahan dalam menghadapi hidup ini, kekhawatiran dalam menjaga anaknya, kegelisahan dalam menjaga kehidupan rumah tangga. Nah, itu semua akan mengusik batin pikiran kita, sehingga lambat laun ya kita akan menjadi stres. Karena kekhawatiran demikian. Maka luangkanlah kesempatan Anda untuk berlatih batin pikiran kita. Masa dalam kehidupan kita ini, ya, kita kadangkala seperti halnya sederhana saja. Kadangkala kita terlalu sibuk. Sibuknya apa, Bante? Ya, sibuk apalagi kalau sebelum kuwihara, sibuknya mandi dulu, ya. Nanti setelah mandi pakai baju yang baru. Setelah pakai baju yang baru, kosmetik sedikit dipoles-poles, ya kan? Nanti apalagi rapikan rambut. Semuanya ditata, dirias seindah sedemikian rupa. Tetapi kadangkala sedikit pun untuk menenangkan batin kita ini tidak ada. Tetapi kalau kita merawat jasmani kita, tubuh kita ini begitu banyak waktu yang telah kita berikan. Tetapi hanya 5 menit saja kita meluangkan waktu untuk menenangkan, melatih batin kita, sangat sulit sekali. Betul apa benar? Bapak Ibu yang menjawab ya. Ya, itulah Ibu Bapak Saudara sedama. Sehingga kadangkala ya kita tidak bisa mengontrol batin kita, pikiran kita. Itu semua disebabkan karena ya diri kita sendiri, bukan orang lain, Ibu Bapak Saudara sedama. Nah, kadangkala inilah yang perlu kami tekankan. Cobalah jaga, latihlah batin Anda. Karena itu semua, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, melalui 3 pintu perbuatan, semuanya itu berawal dari pikiran. Tidak berawal dari hal-hal yang lain. Semua itu karena pikiran. Tidak ada yang lain, Ibu Bapak Saudara sedama. Ya, makanya banyak orang yang stres, anak-anak muda galau, gelisah, galau merana. Ya karena disebabkan sedikit-sedikit marah sama, apalagi kalau LDRan ya. Kalau nggak dihubungi marah. Kalau bahasa anak muda sekarang, kalau nggak dipap oleh pacarnya marah, ya kan begitu. Kok Bante tahu? Pengalaman ya Bante? Enggak, cuma nguping aja. Ya, nah itu semua disebabkan karena kita tidak bisa mengontrol pikiran kita, batin kita. Ya, ini semua karena disebabkan oleh diri kita sendiri, Ibu Bapak Saudara sedama. Itulah maka pentingnya Anda meluangkan pikiran Anda, jaga batin Anda, pikiran Anda. Ya, karena itu semua adalah pintu dari penderitaan yang kita rasakan sampai saat ini. Bu Bapak, Saudara sedama, pernah merasa sakit tidak? Pernah merasa sakit yang besar tidak? Pernah merasa sakit yang sedikit tidak? Pernah Bante walaupun saya diputus cinta. Pernah Bante walaupun hati saya disakiti, gitu. Nah, itu harus Anda hadapi. Ya, hadapi, kemudian Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Ya, kalau Bante sedikit memberikan pemahaman dari luar umum itu, bagi anak-anak muda sekarang mungkin mengenal namanya stoisme, ya, filosofi teras yang semuanya itu memberikan pemahaman kepada kita, ada yang di dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Begitu. Nah, itu Ibu Bapak Saudara sedama.
Nah, setelah kita belajar sila, samadhi, dan panya, memiliki kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan ini juga penting, Ibu Bapak Saudara Sedama. Ya, penting harus kita menyikapi kehidupan dengan begitu banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, harus Anda memiliki panya kebijaksanaan. Nah, setelah kita mempraktekkan itu, ya maka kita juga tidak lupa dengan jalan mulia berusur 8. Sudah hafal semua? Kalau baca hafal Bante. Ya, kalau seperti ini nggak hafal Bante. Ya. Bagaimana Anda mau terbebas dari penderitaan kalau jalan mulia berusur 8 saja tidak tahu? Nah, padahal Guru Agung kita Buddha Gotama pun memberikan solusinya untuk mengatasi, untuk melenyapkan penderitaan itu adalah jalan mulia berusur 8. Ya, kalau jalan mulia berusur 8 ini saja kita tidak tahu, kita tidak memahami, ya bagaimana bisa terbebas dari penderitaan? Ya, kalau kita semua tidak tahu, kalau kita semua tidak bisa memahami, ya penderitaan itu akan selalu ada, selalu datang, dan kita tidak memiliki solusi untuk mengatasi itu semua. Ya, sehingga karena tidak memiliki solusi untuk mengatasi itu semua, dilampiaskanlah kepada istri, ke suami, kalau enggak kepada anak yang diomelin, begitu. Nah, itulah Ibu Bapak Saudara Sedama yang berbahagia. Nah, Ibu Bapak Saudara Sedama yang berbahagia, juga kalau kita belajar Dhamma di alam kehidupan sekarang ini, kita bisa melepas, kita bisa melenyapkan kehidupan kita dari kotoran-kotoran batin di alam samsara ini. Dengan cara bagaimana, Bante? Lenyapkanlah, hilangkanlah awija dan tanha. Karena awija dan tanha ini adalah sebab-sebab sumber penderitaan yang menyebabkan buta, yang menyebabkan ketidaktahuan sama sekali di dalam pikiran kita. Apa itu awija, Bante? Ketidaktahuan. Apa itu tanha, Bante? Nafsu keinginan yang begitu berlebihan. Kalau kedua hal ini menjadi satu kesatuan di dalam batin kita, maka sangat begitu sulit kita bisa menemukan cara untuk bisa membuat hidup kita bahagia. Sangat sulit, Ibu Bapak Saudara Sedama. Karena juga awija dan tanha inilah kadangkala yang menyebabkan seseorang itu bisa terjerumus ke dalam kelahiran yang menderita, Ibu Bapak Saudara Sedama. Karena dia buta dalam kehidupannya itu, tidak bisa mempelajari Dhamma, hanya memuaskan nafsu keinginan yang berlebihan. Nah, itulah yang menyebabkan adalah awija dan tanha, kebodohan. Nah, oleh sebab itulah Ibu Bapak Saudara Sedama, muncullah poin yang ketiga, yaitu janganlah kita menyia-nyiakan kehidupan kita dalam kebodohan. Ya, lagi sekali Bante katakan, janganlah kita menyia-nyiakan kehidupan kita dalam kebodohan kehidupan sekarang ini. Marilah kita lihat sekeliling kita yang semuanya akan mengalami perubahan dan perubahan. Mari kita pahami, itu adalah anicca. Yang setiap hari, yang setiap detik, yang setiap menit, jam, hari, minggu, bahkan bulan, bahkan tahun akan selalu berubah dan berubah itu semua. Bapak Ibu Saudara Sedama, sadar tidak? Setiap detik, setiap menit, bahkan setiap tahun dalam diri Anda ada perubahan? Tidak ada? Tidak ada? Ada. Pasti akan selalu berubah, Ibu Bapak Saudara Sedama. Akan selalu berubah. Nah, inilah yang harus kita sadari. Maka oleh sebab itulah ketika Anda menyadari hal seperti ini, janganlah Anda menyiakan kehidupan Anda dalam kebodohan. Sadari, semuanya akan berubah dan berubah. Ya, seperti halnya secara sederhana saja. Walaupun sekarang mungkin di usia yang masih muda sekali, pasti akan kelihatan tua.
tuanya dari mana, Bante? Rambutnya itu sudah berbunga-bunga, satu-satu sudah berbunga-bunga. Nah, kalau semuanya sudah satu ke satu berbunga-bunga berwarna putih, akan menjadi kesatuan dan akan menjadi putih. Ini sudah tua. Perubahan dalam hidup kita, Ibu Bapak Saudara sedama. Nah, itulah Ibu Bapak Saudara sedama yang berbahagia. Perubahan-perubahan ini akan selalu datang pada diri kita. Entah hari ini, menit ini kita bahagia, mungkin saja pulang nanti kita menderita, jengkel, marah, gelisah, tidak suka. Perubahan terjadi lagi pada diri kita. Kalau kita melihat dalam kehidupan ini, mungkin juga kita tidak bosan-bosannya melihat. Ya, terutama saya juga, apa Bante nggak bosan-bosan setiap hari ke rumah duka terus, Bante? Nggak bosan ya, Bante? Nah, inilah yang kita lihat, yang harus kita sadari. Ini adalah perubahan. Setiap hari ada yang mati, ada yang lahir. Ada yang lahir, ada yang mati. Begitu terus kehidupan kita ini. Dan itu adalah perubahan. Perubahan terjadi pada diri kita. Nah, itulah yang harus kita sadari, Ibu Bapak Saudara sedama. Perubahan dan perubahan ini yang harus kita antisipasi dalam hidup kita. Nah, seperti halnya kematian akan selalu datang pada diri kita. Berubah hidup kita juga. Yang tadinya kelihatan indah, kelihatan elok, ya ketika kematian sudah datang, sudah peot. Sudah tidak begitu indah lagi, Ibu Bapak Saudara sedama. Nah, Ibu Bapak Saudara sedama yang berbahagia, juga kita harus bisa menuntun diri kita dalam kehidupan ini di jalan yang baik, di jalan yang benar. Kenapa? Kalau kita salah dalam kehidupan ini, bahaya konsekuensi dalam kehidupan kita setelah meninggal. Apa yang terjadi, Bante? Terjadi terlahir di alam rendah, Ibu Bapak Saudara sedama. Bahaya kehidupan saat ini, kalau Anda tidak menjaga dengan baik, akan bisa terjerumus ke alam rendah. Ya, tentu alam rendah itu apa? Ya, binatang, neraka, peta, asura. Ini akan terjadi kalau dalam kehidupan ini kita semua melalaikan kehidupan kita. Tidak mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Tidak mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang baik. Seperti halnya beberapa hari yang lalu, Bante mendapatkan pertanyaan dari umat. Umatnya mengatakan demikian. Bante, kenapa dalam agama Buddha ini selalu kita diajarkan untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan terus? Nah, kemudian dia bertanya, apa nggak bosan kalau kita setiap hari kalau berbuat baik terus? Lalu Bante berbalik bertanya kepada orang tersebut. Lalu kalau setiap hari, setiap waktu Anda berbuat jahat, apa tidak bosan juga? Oh iya juga ya, Bante. Nah, itu yang Anda harus renungkan. Saya bilang, Anda berbuat baik sekarang ini adalah cerminan. Nah, seperti halnya Anda di alam manusia saat ini berkat cerminan kehidupan masa lampau Anda. Anda kelihatan rupanya elok, Anda kelihatan rupanya indah dilihat, karena itu semua cerminan dalam kehidupan kita yang akan lampau. Kehidupan yang sebelumnya maksudnya. Nah, seperti halnya sekarang di alam manusia ini, kita membuat cerminan gambaran dalam kehidupan yang akan datang. Maka apapun perbuatan yang Anda lakukan dalam kehidupan sekarang ini adalah cerminan kehidupan Anda. Kebaikan yang Anda lakukan dalam kehidupan sekarang, pasti dia akan kembali kepada diri Anda. Maka oleh sebab itulah Bante katakan, perbuatan baik, kebajikan yang Anda lakukan saat ini adalah gambaran yang nantinya Anda dapatkan dalam kehidupan yang akan datang. Seperti halnya kalau kita melihat cerita-cerita di zaman Sang Buddha. Ada seorang upasika bernama Kujutara.
Nah, Kujutara ini dalam kehidupan Buddha Gotama, dia memiliki badan yang membungkuk, bengkok begitu. Ya, begitu. Tubuhnya ini membungkuk dengan postur yang bengkok. Apa yang menyebabkan itu, Bante? Nah, kalau kita melihat kehidupan lampaunya, beberapa kalpa yang sebelumnya, Kujutara ini dulunya sebenarnya dia orang yang kaya, orang yang berkecukupan. Tetapi dalam kehidupan dulunya itu, Kujutara dia mencela, menghina seorang Paceka Buddha. Jadi dulunya itu dia menghina, mencela seorang Paceka Buddha dengan badan yang membungkuk, dengan badan yang bengkok. Maka setelah kematian, selama kehidupan pada waktu itu selalu digambarkan, selalu dipraktekkan oleh Kujutara dalam kehidupannya itu. Nah, sehingga dalam kehidupannya itu, Kujutara terlahir menjadi seorang upasika dengan badan yang bengkok, badan yang membungkuk, ibu bapak saudara sedama. Nah, itulah cerminan yang secara kebetulan dalam kehidupan lampau dari seorang Kujutara. Tetapi ada tetapinya. Kujutara ini memiliki kelebihan. Ya, walaupun dengan tubuh yang seperti itu, dengan tubuh yang bengkok, dengan tubuh yang membungkuk, dia memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Nah, di kehidupan lampaunya itu diceritakan juga. Dianya itu dulunya adalah seorang pembantu. Ya, dia seorang pembantu dari keluarga yang kaya sekali. Nah, kemudian suatu ketika dia diminta oleh majikannya ini untuk membeli bunga ke pasar. Nah, di situ dia bertemu dengan seorang upasika bernama Sumana. Ya, nah Sumana ini adalah seorang pedagang yang menjual bunga. Nah, ketika Kujutara ini pergi untuk membeli bunga, dan di tempat itu toko bunga ini tidak melihat orang yang sebenarnya itu milik dari seorang Sumana. Begitu lama sekali dia menunggu. Ya, begitu lama sekali dia menunggu di depan tokonya ini, dia berpikir, kemana orang ini? Ya, kok nggak keluar-keluar? Padahal saya mau membeli. Kok tidak keluar-keluar dari rumahnya begitu? Ternyata ibu bapak saudara sedama, Sumana ini dia sedang mempersiapkan persembahan makanan kepada Sang Buddha dan para biku. Nah, seperti halnya kalau sekarang Anda seorang pengusaha punya toko, ya, kemudian ketika datang para biku, Anda sibuk sekali melayani, mempersembahkan makanan, sampai-sampai ya dagangan Anda tinggalkan. Ketika Anda datang, orang mau beli, ya biarkan saja begitu. Nah, tidak didengar karena kesibukan untuk mempersembahkan makanan kepada para biku. Nah, seperti itu Sumana. Nah, karena saking penasarannya, ya Kujutara ini masuklah ke rumahnya Sumana. Dia mengintip celah dari rumahnya itu, pintunya itu terbuka sedikit. Dia mengintip apa yang terjadi di dalam itu. Oh, ternyata kenapa pedagang Sumana ini tidak keluar? Ternyata pada waktu itu dia sedang mendengarkan anusasana dari Sang Buddha. Nah, kemudian Kujutara ini mendengarkan anusasana dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha. Secara kebetulan dia langsung memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Secara kebetulan ibu bapak saudara sedama. Padahal mungkin hanya mendengar beberapa bait yang disampaikan oleh Sang Buddha, Kujutara ini langsung paham. Langsung paham apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu. Apa yang bisa menyebabkan dia kok seperti itu, Bante? Nah, ada gambaran masa lalunya, ada cerminan masa lalunya. Cerminan masa lalunya itu adalah dulunya ketika ada para biku sedang berpindah patah. Ya, ketika para biku ini sedang berpindah patah, pada waktu itu ada seseorang berdana makanan dan makanannya itu baru diangkat dari tempat masaknya.
baru selesai dimasak. Misalnya baru selesai masak nasi, dimasukkan ke bolnya Bante tersebut. Baru selesai masak sayur, masukkan ke mangkoknya Bante tersebut. Nah, kemudian di situ melihat, wah, pasti Bantenya akan merasa kepanasan. Ya, dia akan merasa kepanasan. Secara spontan tanpa disuruh Kujutara ini dia bawa gelang di tangannya itu, kemudian dia mengasih ke para biku itu untuk meletakkan mangkok itu di bawahnya supaya tidak merasakan kepanasan ketika dipegang oleh para biku itu. Dia secara spontan meletakkan gelangnya itu untuk sebagai tatakan dari bol itu. Secara spontan, maka demikian ketika dia mendengarkan dhamma itu secara ketidakkebetulan, ibu bapak saudara sedama. Nah, seperti itulah. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat sekarang ini adalah cerminan, gambaran dalam kehidupan kita yang akan datang. Ini ibu bapak saudara sedama. Ya, bukan berarti hanya mencari sebuah kepaneran, bukan. Bukan berarti mencari sebuah popularitas, bukan. Tetapi ini kita buat untuk sebagai gambaran, sebagai cerminan kehidupan kita yang akan datang. Ya, ibu bapak saudara sedama. Nah, ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, bahaya juga kalau dalam kehidupan ini kita memiliki kelalaian, kita dalam kehidupan yang akan datang akan tidak mungkin, bahkan akan sulit untuk bertemu dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Akan sangat sulit. Akan sangat sulit kita akan bertemu dengan Dhamma ajaran Sang Buddha dalam kehidupan yang akan datang, ibu bapak saudara sedama. Kalau dalam kehidupan ini kita tidak menghiasi kehidupan kita dengan mempraktekkan hal-hal yang baik, dengan mempraktekkan hal-hal yang bermanfaat, yang membawa kemajuan di dalam spiritualitas kehidupan kita ini. Nah, itulah ibu bapak saudara sedama yang berbahagia. Guru Agung kita Buddha Gotama menyampaikan 3 hal itu yang harus kita pahami. Kelahiran sebagai manusia adalah sangat sulit dan memiliki kesempatan untuk melakukan kebajikan. Kelahiran sebagai manusia memiliki ketaatan untuk belajar Dhamma, karena itu adalah kunci untuk melenyapkan kebebasan dari penderitaan. Kelahiran sebagai manusia bukan untuk menghabis-habiskan, bukan untuk menyia-nyiakan kehidupan kita melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kebodohan dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itulah Sang Buddha menyampaikan waya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Segala sesuatu yang terbentuk dalam kehidupan sekarang ini sesungguhnya akan mengalami berubah dan berubah. Perubahan inilah yang harus kita lihat dalam kehidupan kita, yang setiap detik, menit, jam, hari, bulan, bahkan tahun dia akan berubah dan berubah. Perubahan inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita dengan semangat tekun belajar Dhamma, karena kesempatan terlahir menjadi manusia begitu sangat sulit. Seperti halnya Bante katakan di awal, terlahir sebagai manusia sangatlah sulit, dan kehidupan manusia itu pun juga sangat sulit. Dan belajar Dhamma itu pun juga sangat sulit, bahkan bertemu dan munculnya seorang Buddha itu pun sangat sulit kita akan menemukan, ibu bapak saudara sedama, kalau kita belum mempersiapkan diri kita untuk teruslah belajar dan belajar Dhamma itu sendiri. Karena dalam menghadapi kehidupan sekarang ini yang begitu sangat mengkhawatirkan kehidupan kita, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan menatap kehidupan Anda di layar HP yang tidak membawa manfaat, yang itu semua isinya adalah kegaduhan, yang itu semua adalah kekhawatiran dalam kehidupan kita. Sehingga kalau itu semua kita lihat, ya kita akan merasa hidup ini tidak ada artinya, kita merasa hidup kita ini tidak ada manfaatnya, kita merasa hidup kita ini hanya sekedar hidup saja. Dan itu semua
akan sia-sia jika kita menyiakan kehidupan ini. Inilah yang menjadi kesempatan Bante sampaikan dalam kesempatan ini yang berkenaan tentang kehidupan kita sebagai manusia, terlahir sebagai manusia yang begitu sangat sulit. Karena kesulitan terlahir menjadi manusia, janganlah Anda menyia-nyiakan kehidupan Anda dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk mengisi kehidupan Anda dengan hal-hal yang baik, sehingga kebaikan-kebaikan apapun yang Anda lakukan semuanya akan kembali kepada diri kita semua. Terima kasih apa yang saya sampaikan ini, ya semoga Anda semua bisa memahami, bisa dimengerti, bisa dipraktekkan, ya, dan Bante tidak memberikan begitu panjang, nanti timbul rasa kemarahan, kejengkelan, ketidaksukaan terhadap saya karena ini adalah malam minggu, Bante ceramahnya lama sehingga tidak sempat untuk makan malam, sehingga tidak sempat untuk bertemu keluarga. Muncullah rasa-rasa seperti itu, yang salah saya lagi. Nah, oleh sebab itulah kesempatan ini saya tidak begitu panjang. Apapun yang saya sampaikan ini semoga menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sebuah pengalaman bagi kehidupan Anda. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Silakan kalau mau. Baik Bapak Ibu, masih ada beberapa menit untuk diisi dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa secara lisan maupun tertulis. Secara lisan nanti Bapak Ibu tinggal angkat tangan, nanti kita akan tunjuk untuk maju ke depan untuk bertanya. Kalau secara tertulis, Bapak Ibu bisa melalui WhatsApp. Nanti akan muncul di layar untuk bisa menuliskan pertanyaannya. Oke, sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku Tuntunan Kebaktian, kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita buka halaman 61, kita bersama-sama menyanyikan lagu Sudah Saatnya. Dhamma Sang Buddha, karena dengan damanya kita dapat terbebas dari belenggu muka hidup ini. Hai kawan semua, laksanakan dan amalkanlah Dhamma, ajaran Sang Buddha untuk mencapai nirwana. Singkirkan keraguan-raguan terhadap Dhamma nan mulia. Yakinkan dengan ehipasiko, kebenaran pasti kau temui. Namo Buddhaya. Ajaran Sang Buddha untuk mencapai nirwana. Singkirkan keraguan-raguan terhadap Dhamma nan mulia. Yakinkan dengan ehipasiko,
kebenaran pasti kau temui. Namo Buddhaya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya secara lisan? Baik, apabila tidak ada, saya akan membacakan bacaan tertulis Bante. Pertanyaan pertama, selamat malam Bante, bagaimana caranya dalam hidup kita selalu mengembangkan samadhi dan panya? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dalam hidup ini, dalam mengembangkan sila, samadhi, dan panya, tidak begitu berat. Hanya membutuhkan niat dan waktu, kesempatan. Kalau ada waktu, kesempatan, dan niat, semuanya akan bisa dijalankan. Kalau kita mau mempraktekkan sila, ya setiap waktu kita punya hari-hari yang baik, kita tentu hari-hari itu semuanya baik. Ya, tidak ada hari yang tidak baik. Dia tidak baik kalau kita mengisi hari itu dengan tidak baik. Kalau hari itu kita mengisi dengan mempraktekkan sila, ya tidak membunuh, ya, tidak mencuri, tidak berbohong, dan tidak bermabuk-mabukan, ya sesungguhnya kita secara tidak langsung mempraktekkan sila dengan baik. Setiap hari kalau begitu terus, kita memiliki kewaspadaan. Selain itu juga kita memiliki namanya samwara, pengendalian. Maka penting dalam kehidupan ini kita memiliki pengendalian. Kalau bahasa Jawa itu tansah iling dan waspodo, selalu ingat dan selalu waspada. Nah, kalau kita selalu ingat dan selalu waspada, ya akan tidak mudah kita melanggar, memperbuat hal-hal yang tidak baik dalam menjalankan sila. Samadhi, bermeditasi. Kalau kita punya waktu, kalau kita meluangkan kesempatan, kalau kita punya niat, walaupun itu sama sekali kita tidak datang wihara, kita berlatih di rumah 5 menit saja, kalau kita meluangkan waktu, itu sungguh bermanfaat dalam kehidupan kita. 5 menit setiap hari, 5 menit setiap hari, kemudian merasa tenang, merasa damai dengan batinnya, kembangkan lagi 10 menit lagi. Kadangkala Bante ingatkan, kalau Anda bermeditasi, bersamadhi, jangan terlalu berpaku pada waktu. Karena maunya meditasi 5 menit aja dulu. Karena waktu yang 5 menit itu kok nggak bunyi-bunyi begitu. Bukalah mata. Oh, ternyata tinggal 1 menit lagi. Nah, maka oleh sebab itu, jangan terlalu berfokus pada waktu. Jangan membuat batin kita ini terlalu berhitung dengan waktu. Tetapi Anda jalankan saja dengan kesungguhan, tanpa harus berfokus pada waktu. Kalau Anda berfokus pada waktu, ya itu yang Anda rasakan. Lama, pegel, capek, kesemutan, lelah, itulah yang Anda dapatkan. Tetapi kalau Anda menjalankan dengan tanpa berpikir, tanpa memandang waktu, 5 menit itu nggak lama. Ya, bahkan terasa kesemutan kaki pun juga tidak terasa. Ya, kalau kita betul-betul memfokuskan diri, berkonsentrasi pada apa yang menjadi objek kita. Itu, kalau kita punya waktu, kesempatan, niat, di rumah Anda berpraktek meditasi juga sangat bisa. Panya kebijaksanaan. Anda melihat kehidupan sekarang ini dengan banyaknya kekhawatiran di media sosial, beberapa hari yang lalu dengan begitu ramai di media sosial, dengan kacaunya dunia yang seperti ini, Anda harus bijaksana melihatnya itu. Jangan ikut menjadi provokasi, ya. Jangan ikut menyebarluaskan hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan cara seperti itu ya Anda memiliki jalan ya bijaksana. Karena apa? Kalau saya ikut memprovokasi, karena saya ikut terlibat dalam hal demikian, ya saya akan juga menjadi kasus. Nah, karena tidak ikut seperti itu, Anda mengambil jalan, saya harus bijaksana. Saya tidak mau terlibat dan saya tidak mau mempermasalahkan keluarga, masyarakat, begitu. Nah, Anda menempuh jalan yang seperti itu, ya Anda bijaksana melihat. Nah, dalam sehari-hari,
Misalnya suami ditegur sama istrinya, kamu pulang-pulang kerja nggak bawa uang, kemana? Disimpan untuk beli rokok misalnya. Nah, karena nggak dikasih, dimarahi sama istrinya, Anda diam, itu bijaksana. Laki-laki yang bijaksana tanpa harus membalas dengan kemarahan kepada istrinya, yang mungkin walaupun tidak dikasih makan malam, ya, yang walaupun mungkin tidak dikasih tidur bersama, misalnya disuruh 1 minggu kita berpisah aja ya, tidak apa-apa, karena Anda adalah suami yang bijaksana. Tetapi dengan kebijaksanaan yang Anda lakukan, dia akan bosan nantinya, dia akan menyampiri Anda. Itu ibu bapak saudara setama. Itu saja, kita hanya memiliki waktu, kesempatan, niat untuk bisa mempraktikkan itu semua. Ya kalau kita nggak punya waktu, ya sulit. Ketika ada kesempatan Anda tidak memanfaatkan, sulit juga. Sama juga kalau Anda tidak punya niat untuk memiliki kesempatan, ada kesempatan Anda tidak memiliki niat, ada waktu Anda tidak memiliki niat, tidak bisa jalan. Nah, itu semua yang dibutuhkan untuk mempraktekkan sila, samadhi, dan panya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa itu yang menjadi jawaban saya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Bante. Ya. Namo Buddhaya. Bagaimana pendapat Bante mengenai berumah tangga kemudian memiliki anak? Apakah merupakan sebuah belenggu dan menciptakan kemelekatan serta penderitaan yang baru? Ya, baik, Rama. Jawabannya, ya resiko Anda menikah. Ya kan? Ya kalau ditanya Bante, ya Bantenya belum menikah, gimana? Nah, ya itu semua karena pilihan. Ibu bapak saudara setama, ya mempunyai anak memang satu belenggu. Ya seperti halnya Pangeran Siddhartha dengan Dewi Saudara melahirkan seorang putra bernama Rahula. Nah, Rahula itu apa artinya? Belenggu telah lahir. Jadi memang kita Bapak Ibu Saudara punya anak ya belenggu. Ya, yang kewajiban Ibu Bapak Saudara sedama ya harus menjaga, harus merawat, harus memperbesarkan. Yang ketika dia besar, kelak menjadi ketika sudah bersuami istri, dialah yang akan menjaga, merawat Anda selama dalam kehidupan Anda. Nah, itu Ibu Bapak Saudara sedama yang berbahagia. Dan solusi yang kedua, ya, kalau Anda tidak mau mempunyai anak menjadi sebuah belenggu, menjadi biku masih ada welcome. Masih terbuka. Ya, bisa Anda kembangkan diri Anda kalau tidak mau memiliki belenggu dalam kehidupan Anda. Ya, masuklah di jalan menjadi seorang pabojita yang meninggalkan kehidupan seorang rumah tangga. Nah, kalaupun Anda dalam kehidupan ini karena sudah terlanjur, sudah bersuami istri, ya Anda sudah mengumpulkan bekal-bekal kehidupan, dan bekal-bekal kehidupan itu Anda merasa cukup untuk meninggalkan suami, istri, maksud saya meninggalkan istri, meninggalkan anak, dan anak sudah besar, sudah dewasa, sudah punya pekerjaan, Anda pun juga masih memiliki kesempatan untuk menjadi seorang rumah tangga. Masih memiliki kesempatan, asalkan memiliki izin dari istrinya. Ya kalau istrinya tidak mengizinkan, Bante, ya belum karmanya Anda menjadi seorang pabojita. Saya rasa itu yang menjadi jawaban saya. Kalau ditanya lebih mendalam mengenai rumah tangga, Bante belum mengalami masalahnya ini ya. Ya, solusinya memang seperti itu ya. Memang resiko menjadi seorang rumah tangga dan menjadi seorang anak, menjadi pewaris ya. Tidak hanya menjadi pewaris harta warisan, tetapi juga seharusnya menjadi pewaris dhamma dayada sutta. Nah, itu lebih baik. Dia akan seimbang menjadi pewaris materi dan juga menjadi pewaris dhamma. Dia akan seimbang kehidupan anak tersebut. Ya, terima kasih, itu yang menjadi jawaban Bante ya. Pertanyaan terakhir, Bante. Ya. Malam, Bante.
Ini pertanyaannya panjang, saya persingkat, Bante. Jadi ada beberapa orang dia mengalami sakit lalu nggak lama kemudian meninggal. Lalu ada nih satu orang yang koma, sakitnya lama, berhari-hari, tapi masih hidup lagi. Tapi nanti sakit lagi, terus masih hidup lagi. Apakah yang orang ini memiliki karma yang baik atau karma yang buruk, Bante? Sehingga seolah kayak diberi penderitaan terus di kehidupan ini. Itu sih, Bante. Ya, baik, terima kasih. Berkenaan tentang karma, ya, seperti contoh yang tadi, ketika ada orang yang sakit, ya, tetapi kemudian mungkin sakitnya parah, kemudian langsung meninggal, gitu ya. Dan kasus yang kedua, orang ini sakit, bahkan berkoma, kemudian sembuh lagi, sakit lagi, sembuh lagi. Ya tentu itu semua ada karmanya. Semuanya ada karma. Nah, kasus yang pertama kalau kita melihat karmanya mungkin kehidupan lampaunya begitu besar. Ya, karena dia mempersingkat waktunya. Nah, seperti halnya ya dalam kehidupan ini kematian itu banyak digambarkan. Ya, seperti halnya sumbu lampu begitu. Nanti seperti halnya perumpamaan yang terakhir, sumbunya masih panjang, ya, minyaknya masih ada, tetapi tiba-tiba ada angin yang meniup, mati. Nah, itu adalah karma yang membatasi. Ya, ada karma yang membatasi waktunya, sehingga ya memang harus pergi. Ya, memang harus pergi waktu. Ada karma yang mengondisikan untuk ya pergi. Disebut sebagai karma pemotong. Ya, disebut sebagai karma pemotong. Masih lama usianya, rupanya juga masih muda. Ya, di situ ada karma memotongnya. Nah, karma pemotong itu adanya musibah yang menyebabkan dia meninggal, begitu. Nah, ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, ya kalau kita melihat dari kasus yang kedua, ketika ada orang yang begitu parah sakit, kemudian dia sembuh, sakit dia sembuh. Nah, kalau kita melihat dalam khotbah-khotbahnya Sang Buddha, barangkali dia dulu itu suka menyakiti orang. Ya, dia suka menyakiti orang, atau kalau tidak menyakiti orang, dia suka melukai makhluk. Nah, seperti itu. Mungkin makhluk itu dia dibuat luka, diobati. Dibuat luka, diobati. Sehingga tercerminlah dalam kehidupannya itu. Nah, oleh sebab itulah dikatakan ketika kita sering membunuh makhluk apapun itu sebenarnya secara tidak langsung, ya kita memperpendek usia kita sendiri. Memperpendek usia kita sendiri. Nah, kalau kita sering menyakiti makhluk, kita pun juga akan sering disakiti. Ya, ketika sakit sembuh. Ya seperti itu karena cerminan masa lampaunya. Nah, seperti yang Bante berikan kasus yang di awal tadi, Upasika Kujutara itu adalah cerminan kehidupan lampaunya. Nah, sekarang dia berbuah dalam kehidupan sekarang. Nah, hal-hal yang seperti itu ketika dengan usia yang sakit misalnya, kemudian dia meninggal, lalu kemana dia harus dilahirkan? Nah, ini kembali kepada cuti citanya, pikiran terakhirnya. Walaupun pada orang yang sakit parah, kemudian dia meninggal, tetapi cuti cita, pikiran terakhirnya itu adalah yang dia ingat adalah kebaikan, pasti dia akan terlahir di alam bahagia. Terlebih dahulu dia menghabiskan waktunya dulu di alam bahagia, di alam dewa mungkin. Setelah itu barulah dia turun ke alam rendah, merasakan penderitaan yang sedikit mungkin dia lakukan di alam manusia. Nah, maka oleh sebab itulah cuti cita kita juga penting untuk kita jaga pikiran terakhir kita. Seperti kasus dari Ratu Malika, istri dari Raja Ajatasattu. Ya, hanya karena dia berbohong kepada suaminya, dia bisa terlahir di alam menderita selama 7 hari. Nah, makanya kalau anda semua, ya suatu ketika, Bante tidak mengharapkan ya, yang itu semua akan terjadi pada diri kita. Jaga pikiran terakhir Anda.
Penting itu jika pikiran terakhir Anda. Seperti Ratu Malika itu, ketika detik-detik kematiannya itu, ingat muncul di dalam pikirannya berbohong kepada suaminya, langsung jatuh di alam menderita selama 7 hari. Ya, nah setelah habis waktunya di alam menderita selama 7 hari, naik ke alam dewa. Ya, dia berbahagia di situ. Nah, seperti halnya kasus yang lain juga kalau kita melihat Raja Asoka. Nah, Raja Asoka itu dulunya masih muda, ya, dia selalu sering ke hutan. Nah, dia selalu sering ke hutan itu selalu sering membunuh. Ketika melihat hewan dibunuh, dipanah, begitu. Dia merasa sakit-sakitan. Nah, Sang Buddha menjelaskan, nah ini kehidupan lampaumu. Dijelaskan. Nah, kemudian dia sembuh. Nah, dalam kehidupannya itu, maka setiap dia berpergian selalu diikuti, kalau zaman sekarang, asistennya. Nah, dia selalu diikuti oleh asistennya kemana-mana. Nah, ketika dia berpergian, asistennya ini selalu mencatat. Misalnya menit ini, jam ini Raja Asoka berbuat baik segini. Menit ke depan dia berbuat baik segini, dicatat terus. Maka ketika dia sakit, asistennya ini selama dalam merasakan kesakitan itu dibacakan terus. Hari Senin perbuatan baiknya sekian, hari Selasa perbuatan baiknya sekian. Untuk apa? Supaya pikiran terakhirnya itu ingat hal-hal yang baik, ingat hal yang positif, supaya dia tidak jatuh ke alam rendah. Itu ibu bapak saudara sedama. Ya, kadangkala seringkali ya kita para biku ya sering diundang oleh umat-umat ya ketika di rumah sakit untuk memberikan ya mengondisikan, tujuannya untuk mengondisikan batin pikiran dari seseorang itu yang kita tidak tahu apakah setelah membacakan parita itu dia berpergian atau setelah dia membaca parita itu merasa nyaman, merasa damai begitu. Bahkan ada satu kasus Bante sendiri yang ngalami, orangnya cerita padahal penyakitnya juga parah. Ya. Nah, waktu itu diundang baca parita. Nah, setelah beberapa hari dikabarkan dia bisa senyum kembali. Nah, dia bisa senyum kembali, dia bisa makan kembali. Ya, itu semua karena kondisi pikiran dari orang tersebut. Nah, itu kondisi yang baik. Ada kondisi yang tidak baik juga, pengalaman saya juga. Ketika diminta membacakan parita di rumah sakit, pertengahan baca parita, orangnya sudah pergi duluan. Kaget saya. Saya dibisikin sama keluarganya, Bante, ayah saya sudah pergi. 2 kali Bante baca parita. Parita pemberkahan, parita awamanggala. Ya mungkin saja ketika saya membacakan parita, batinnya menjadi tenang, pikirannya menjadi damai, sehingga ya tidak mengondisikan memunculkan pikiran-pikiran yang buruk selama kehidupannya. Nah, seperti itu ibu bapak saudara sedama. Nah, itu yang menjadi jawaban saya. Terima kasih. Ya. Ada closing statement, Bante? Sudah kayaknya tadi. Baik, Bapak Ibu, demikian ceramah dhamma dari Yang Mulia Bante Citasilo. Mari kita bangkit berdiri dan bersikap anjali. Bante, terima kasih atas ceramah dhammanya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita sempurnakan kebajikan kita pada malam hari ini dengan dana paramita.